bosan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan, hiduplah keluarga tikus. Mereka adalah satu keluarga besar. Tikus yang paling kecil, Findik, berbeda dari saudara yang lain. Dia sangat kecil dan warnanya berbeda dari saudara-saudaranya. Dia memiliki bulu berwarna coklat muda dan mata hitam yang membuatnya tampan. Sayangnya, dia sangat malu karena penampilannya itu, dan itu membuatnya sedih. Kenapa aku tidak abu-abu atau hitam seperti saudara-saudaraku? Aku kecil dan juga lemah. Bagaimana caranya aku melindungi diriku di hutan? Siapa itu? Dia mulai menjadi takut dengan apapun. Bahkan pada sebuah daun yang jatuh bisa membuat dia langsung melompat. Ibunya selalu berusaha mendorongnya untuk menjadi lebih berani. Kenapa kau selalu merasa khawatir? Setiap binatang diciptakan berbeda untuk sebuah alasan. Mungkin suatu saat kau akan bisa mengerti. Kumohon jangan bersedih. Ayolah, beri ibumu ciuman. Tapi Findik tidak mendapatkan dorongan yang dia inginkan atau menjadi lebih tenang. Saudara-saudaranya selalu mengejeknya. Findik pengecut, Findik pengecut, Findik pengecut, Findik pengecut. Suatu hari, dia punya ide. Ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus menemukan solusi untuk ini. Jika aku memang penakut dan jika aku tidak bisa melindungi diriku, maka aku akan pergi menemui Raja Singa. Aku yakin dia bisa melindungiku dan kami akan hidup bersama untuk selamanya. Akhirnya dia mendapati dirinya berada di depan pintu masuk sarang Raja Singa. Singa besar dan perkasa sedang berbaring di depan sarangnya, tidur dan berjemur di saat yang sama. Findik langsung menghampiri singa dan menyentuh hidungnya. Yang mulia, selamat siang. Tolong maafkan aku sudah membangunkanmu. Raja Singa sangat marah karena dia sudah dibangunkan dari tidur siangnya. Siapa kau makhluk kecil? Kenapa kau mengganggu tidurku? Namaku Findik si tikus. Aku memiliki permintaan untukmu. Katakan padaku, apa permintaan penting itu? Kemudian aku akan melanjutkan tidur siangku. Raja Singa menggelengkan kepalanya dan bangun. Dia menatap kepada Findik, merasa sangat kesal. Sebenarnya Findik sangat ketakutan ditatap oleh sang raja. Dia sampai gemetar, tapi dia mengumpulkan keberaniannya dan menjelaskan situasinya. Seperti yang kau lihat, aku adalah tikus yang sangat kecil dan aku takut berada di hutan. Dengan izinmu, aku ingin meminta perlindungan darimu. Bantu aku dan mungkin suatu hari nanti aku bisa membantumu. Raja Singa mengaum dengan kencang dan berusaha keras untuk tidak tertawa. Apa? Kau ingin membantuku? Kalau kau berada di kakiku dengan satu sapuan cakarku, kau bisa terbang ke udara. Pergilah. Sebelum aku menjadi semakin marah, ayo pulanglah. Merasa tidak berdaya, Findik pulang ke rumah dan duduk di sudut rumah dengan sedih. Bagaimana caranya supaya aku bisa jadi berguna? Aku harus mencari solusi sekarang juga. Tapi apa? Keesokan harinya, saat Raja Singa berjalan di hutan, tidak sengaja dia masuk ke dalam jebakan pemburu. Dia mendapati dirinya bergelantungan di pohon. Dia mengaum dengan marah. Seluruh hutan dipenuhi oleh suara raungannya. Semua binatang mendengar suara itu dan melihat apa yang terjadi. Tapi karena mereka takut pada singa, mereka tidak bisa membantunya. Raja Singa yang malang kesulitan di dalam jala. Syukurlah pemburu itu belum datang ke hutan, karena saat itu masih pagi. Saat Findik mendengar suara itu, dia dan saudara-saudaranya pergi untuk melihat apa yang terjadi. Dia sangat sedih dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, dia pun punya solusi. Walaupun dia kecil, tapi dia sangat pintar. Dia berlari ke pohon tempat singa itu bergelantungan. Findik, kau mau kemana? Jangan dekati dia! Jangan dekati dia! Findik si tikus memanjat pohon dan memulai menggigiti jaring itu. Apa yang dia lakukan? Dia pasti sudah gila! Cepat, ayolah saudara-saudaraku, bantu aku. Jika kita gigit jaring ini bersama, kita bisa menyelamatkan singa sebelum pemburu itu datang. Semua saudaranya melompat ke jaring dan mulai menggigitnya. Saat jaring itu jatuh ke tanah, Raja Singa berdiri dan mengaum.
Semua binatang lain bersembunyi di belakang pohon, kecuali Findik tentu saja. Raja Singa menghampiri Findik. Findik kecil, kau benar-benar pintar. Kau telah menyelamatkan hidupku. Findik si tikus memberi hormat kepada raja. Ini sebuah kehormatan bisa membantumu, Yang Mulia. Raja Singa berdiri di hadapan Findik, merasa malu. Findik, aku telah salah. Kupikir hanya karena kau kecil, kau tidak akan bisa membantuku. Aku telah menyakitimu, tapi seharusnya aku tidak boleh meremehkan siapapun. Karena dirimu, aku bisa menjadi percaya diri dan berani. Dan aku berhasil meraih tujuanku. Sebentar lagi pemburu itu datang. Ayo, kita ke sarangku. Kita bicara di sana. Terserah kau saja, rajaku. Raja Singa dan Findik pergi ke sarang raja. Di perjalanan, raja mengajari Findik bagaimana cara untuk menjadi lebih berani. Findik, aku sudah berpikir. Jika kau mau, aku bisa berbagi sarangku denganmu. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Terima kasih. Aku bisa tinggal denganmu dengan sangat nyaman dan hebat. Dengan cara ini, aku juga bisa menemui ibu dan saudara-saudaraku kapanpun. Saat ini, Raja Singa sudah tidak lagi meremehkan siapapun. Dan Findik si tikus belajar kalau tidak buruk jika kau berbeda dari yang lain. Mereka menjadi teman baik dan hidup bahagia bersama. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, di sana hidup seorang pemuda bernama Aladin. Ayahnya meninggal saat dia masih sangat kecil, jadi sekarang dia yang bertanggung jawab untuk mengurus ibunya. Dia membantu orang-orang di pasar dan berusaha mendapatkan uang untuk membeli makanan, karena mereka hidup sangat miskin. Tapi Aladin adalah pemuda yang baik hati, sehingga semua orang menyukainya. Suatu hari, saat dia dalam perjalanan ke pasar, seorang pria yang berpakaian bagus dengan mata yang jahat menghampirinya. Oh, halo anak muda. Aku ingin meminta tolong kepadamu. Aku menjatuhkan cincinku di sebuah celah kecil di depan sana. Aku tidak bisa masuk. Bisakah kau masuk ke sana dan mengambilkannya untukku? Bersama-sama, mereka berjalan menuju celah yang ditunjukkan pria itu. Lubang itu cukup besar untuk Aladin bisa masuk. Dia hampir sampai di dasar lubang. Di dalam sana terdapat sebuah lampu minyak kecil yang menerangi gua itu. Gua itu dipenuhi dengan emas, uang, dan permata. Pria itu memanggilnya dari atas. Jika kau menemukan cincinku, kau juga akan melihat sebuah lampu tua yang ada di dekatnya. Aku ingin kau membawakan kedua benda itu kepadaku. Aladin sangat terkejut melihat keadaan gua ini. Jadi dia merasa sangat curiga pria itu hanya menginginkan lampu tua dan cincin. Sedangkan tempat ini dipenuhi dengan uang dan permata. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi, baiklah, aku akan keluar. Saat dia sampai di ujung lubang, pria bermata jahat itu berteriak kepadanya. Cepat, berikan lampu itu kepadaku. Tidak, aku harus keluar dulu dari sini. Jika kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan, aku meninggalkanmu di sana. Berikan lampu itu padaku. Aku bilang tidak. Keluarkan aku dulu. Pria itu merasa sangat marah dan meninggalkan Aladin di sana. Aladin tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam gelap. Maka dia mengambil lampu itu dan memakai cincin itu di jarinya. Pada saat itu, muncullah asap berwarna hijau dan sesosok jin muncul di hadapannya. Karena takut, Aladin langsung bersembunyi. Jangan takut, Aladin. Aku akan membantumu. Aku akan mengabulkan permintaan apapun yang kau inginkan. Tapi kau hanya boleh meminta 3 permintaan. Tolong bawa aku pulang. Itu adalah permintaan pertama Aladin. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di kamarnya. Saat itu, ibunya yang juga berada di kamar itu bertanya. Oh, kapan kau masuk? Aladin menceritakan semua yang terjadi kepadanya.
Hari ini aku tidak punya apapun untuk dimakan setelah apa yang terjadi. Apa kita punya makanan, Ibu? Maafkan aku, Nak. Tapi kita tidak punya apapun untuk dimakan karena hari ini kau tidak membawa uang. Merasa putus asa, dia duduk di sudut ruangan. Aladin ingin membuang waktunya dengan membersihkan lampu yang kotor. Dia mengambil lampu itu, meletakkannya di tangannya, dan saat dia menggosok lampu itu, tiba-tiba jin lampu itu muncul. Katakan permintaanmu kepadaku. Ya Tuhan, kau siapa? Aku adalah jin lampu ini. Kau menyelamatkanku dari penyihir itu. Jadi semua permintaanmu adalah perintah untukku. Katakan apa yang kau minta dariku. Ibuku dan aku kelaparan. Kami menginginkan meja yang dipenuhi oleh makanan. Apa kau bisa melakukannya? Tiba-tiba, sebuah meja berisi berbagai macam makanan muncul. Aladin dan ibunya makan sampai mereka puas. Mulai hari itu, berkat lampu ajaib itu, kehidupan yang kaya dan bahagia menunggu mereka. Dan itulah yang terjadi. Tahun pun berlalu, Aladin tumbuh menjadi pria muda. Dia sudah memasuki usia untuk menikah. Ibu, aku ingin menikah. Anakku sayang, aku senang mendengarnya. Kau akan menikahi wanita paling cantik di sini dan aku tahu siapa orangnya. Sultan punya anak perempuan yang cantik, namanya Jasmine. Bagaimana menurutmu? Aladin langsung pergi menemui Sultan dengan membawa sebuah peti kecil berisi permata dan menyampaikan niatnya. Sultan, dengan izin darimu, aku ingin menikahi putrimu. Tidak akan semudah itu. Apakah kau bisa mengabulkan permintaanku? Apapun yang kau inginkan, akan kupenuhi, Sultan. Dengarkan aku baik-baik. Kau akan membawa 100 orang prajurit. Prajurit-prajurit itu akan melindungi istanaku. Tapi mereka semua harus memegang emas berbentuk hati di tangan mereka. Permintaanmu adalah perintah untukku, Sultan. Aladin pun pulang dan mengatur semuanya dengan bantuan jin. Keesokan harinya, Sultan melihat 100 prajurit dengan emas berbentuk hati di tangan mereka di kebunnya. Nah, karena kau mampu melakukan itu, sekarang aku ingin kau membangunkan sebuah istana mewah untuk putriku. Dengan cara itu aku bisa mengizinkanmu untuk menikahi putriku. Aladin langsung memanggil jin. Dengan senang hati dia melakukan apapun yang Aladin minta, karena dia berhutang kebebasannya padanya. Katakan apa permintaanmu kepadaku. Aku ingin sebuah istana mewah untuk putri Sultan. Jin menepuk tangannya 2 kali dan sebuah istana besar muncul di samping rumah mereka. Karena semua permintaan Sultan telah dikabulkan, dia pun menyetujui pernikahan ini. Mereka mengadakan pesta pernikahan yang berlangsung 40 hari 40 malam. Mereka pun pindah ke istana baru mereka, dan suatu hari seorang pedagang lewat di depan istana. Lampu tua, aku menjual dan membeli lampu tua. Aku bisa menjual lampu tua ini dan mendapatkan lampu baru. Kurasa Aladin pasti akan sangat senang. Pedagang itu adalah penyihir yang Aladin temui ketika dia masih kecil. Dia mengambil lampu tua itu dan memberikan lampu yang baru kepada Jasmine. Sekarang lampu ajaib itu menjadi miliknya. Malam itu ketika Aladin pulang, dia menyadari kalau istananya sudah hilang. Dia langsung tahu apa yang terjadi. Dia memakai cincin ajaib itu dan memanggil raksasa. Katakan apa permintaanmu, tapi kau hanya punya 2 permintaan yang tersisa. Antar aku menemui Jasmine, cepatlah. Tiba-tiba dia berada di istana. Saat dia ke atas dan mengintip ke dalam sebuah pintu yang terbuka, dia melihat Jasmine melayani penyihir itu dan merapikan meja. Aladin merasa sangat marah dan dia menunggu Jasmine pergi ke dapur.
Ketika dia masuk ke dalam dapur dan melihat Aladin, dia sangat terkejut. Aladin, apa yang terjadi? Shh, diam dan tunggu aku. Aku akan menyelamatkanmu. Aladin langsung memasang cincinnya lagi dan raksasa muncul di depannya. Kau hanya punya satu permintaan lagi. Aku tahu. Ini adalah permintaan terakhirku darimu. Bekukan penyihir itu dan ubah dia menjadi patung. Baiklah, ini dia. Tiba-tiba penyihir itu membeku dan berubah menjadi patung. Aladin mendapatkan lampunya kembali. Dia langsung memanggil jin. Katakan apa permintaanmu dariku. Tapi jangan pernah kau menghilangkan aku lagi. Bawa kami dan istana kami ke istana lama kami. Dan kirim pria jahat ini ke pulau terpencil di mana dia tidak akan bisa menyakiti siapapun. Jin menepuk tangannya 2 kali dan istana muncul di rumah lama mereka. Ibu mereka juga ada di sana. Mereka mengatakan yang sebenarnya kepada Jasmine. Setelah itu, Jasmine, Aladin, dan ibunya hidup bahagia untuk selamanya. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.